Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Umi semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan dan kondisi sehat selalu ya. Amin. Oke, baik anak-anak Umi, kita kembali lagi belajar tema. Hari ini di hari Kamis, kita sudah masuk ke pembelajaran 6 yang ada di halaman 136. Nah, hari ini kita membahas mengenai pertumbuhan nyamuk. Nah, ini pertumbuhan nyamuk ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 daur hidup nyamuk, dan itu berawal dari telur, jentik nyamuk, pupa, lalu berubah menjadi nyamuk dewasa. Ada 4 siklus kehidupan nyamuk. Nah, di sini ada wacananya, lagi-lagi ada wacananya ya, Naomi. Yuk kita baca sama-sama yuk wacananya yuk. Pertumbuhan nyamuk. Judulnya pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Mana itu telur, Umi? Ini telur. Ini telurnya, Nak. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Mana itu jentik-jentik? Ini jentik-jentiknya. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Mana itu ya pupa? Ini namanya pupa ya, Nana Umi. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Nyamuk dewasa ini. Nah, tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Anak-anak Umi pasti pernah kan yang dengar itu yang namanya penyakit DBD atau demam berdarah. Nah, itu bahaya banget ya anak-anak Umi. Penyakit itu berasal dari nyamuk. Penyakit demam berdarah itu berasal dari nyamuk. Oke, kita lanjut ke halaman 137. Anak-anak Umi bisa buka bukunya di halaman 137, di sebelahnya kok. Kita lanjut ya anak-anak Umi. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Wah, bahaya banget tuh ya. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Nah, jadi kalau di sekitar rumah kita banyaknya kotor, terus banyak genangan air, nggak bersih, itu bisa mengakibatkan penyakit. Nyamuk nanti bakal anak-anak Umi, nanti nyamuk-nyamuk itu bakal datang terus meninggalkan telur jentik-jentiknya, lalu berubah deh menjadi penyakit. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan. Jadi coba lihat di sekitaran anak Umi, ada nggak barang-barang yang menumpuk. Itu dapat menyebabkan datangnya nyamuk juga. Barang-barang yang sudah tidak terpakai menumpuk, atau sampah di sekitaran anak Umi. Makanya kalau di tempat sampah itu banyak sampah, terus banyak nyamuk, banyak lalat. Nah, itu dapat menyebabkan sumber penyakit. Oke, di sini ada
Ayo berlatih, ini kita lewatin aja ya anak-anak Umi. Kita pindah ke halaman selanjutnya. Next, anak-anak Umi bisa buka bukunya di halaman 138 di sebelahnya ya anak-anak Umi. Oke, baik, sudah. Nah, di sini kita baca dulu. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Jadi kalau disuruh bersihkan lingkungan sama orang tua atau sama guru, jangan males, jangan mager, harus mau, karena tugas menjaga kebersihan lingkungan itu adalah tugas kita semua agar kita semua terhindar dari penyakit. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Itu tadi tujuan menjaga kebersihan lingkungan adalah agar dapat hidup nyaman dan sehat. Kalau lingkungan kita kotor, kita nggak akan nyaman dan juga itu pasti tidak sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Jadi anak-anak Umi, kalau misalnya nih ada kakaknya atau abangnya yang suka buang sampah sembarangan, anak-anak Umi jangan langsung marah, tapi anak-anak Umi bisa mengingatkan mereka dengan cara yang baik dan santun. Kak, Bang, jangan buang sampah di jalanan, buangnya tuh di tong sampah. Nah itu jangan marah-marah, nanti kakak atau abangnya pasti marah kalau kita marah-marah juga. Oke, paham ya anak-anak Umi? Oke, next di sini ada, coba next lanjut buka halaman 139 ya anak-anak Umi di sebelahnya. Nah, di sini tuh latihan dulu kita ya. Sudah dibuka ya anak-anak Umi. Di sini ada cobalah berlatih menyampaikan pesan. Tuliskan saranmu jika temanmu atau tetanggamu melakukan hal berikut ini. Nah, ini tadi yang maksud Umi. Kita menyampaikan pesan dengan cara yang sopan, santun, yang baik gitu. Nah, ini ada nih. Yang pertama, kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah gimana nih, misalkan anak-anak Umi ada melihat teman atau seorang anak yang membuang sampah sembarangan tuh. Sampahnya dibuang di jalanan. Anak-anak Umi nampak gitu. Anak-anak Umi lihat gitu. Saran yang akan anak-anak Umi sampaikan apa? Apa yang akan anak-anak Umi bilang ke mereka? Apakah anak-anak Umi bilang, "Woi, kau buang sampah sembarangan." Nah, apakah itu baik? Atau, buanglah sampahnya di tong sampah. Bagus nggak kayak gitu? Ini responnya atau cara menanggapinya dengan cara yang baik dan sopan ya anak-anak Umi. Nah, ini next. Di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah juga kaleng bekas berisi air hujan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, nah, gimana nih jika anak-anak Umi melihat di depan rumah tetangga kalian banyak sampah bertumpuk, sampah kaleng bekas, sampah yang ada berisi air. Kan tadi sudah kita baca bahwasannya yang sampah-sampah yang berair, yang berisi air itu dapat menimbulkan sarang penyakit, terutama penyakit demam berdarah. Nah, saran yang akan anak-anak Umi sampaikan kepada tetangga kalian apa itu? Ketika anak-anak Umi melihat sampah di depan rumahnya, apa yang anak-anak Umi akan bilang ke tetangga dengan bahasa yang lagi-lagi dengan bahasa yang baik dan yang sopan, santun pastinya, biar tetangga kita juga tidak marah. Oke anak-anak Umi, baik.
Jadi tugasnya cuma ini aja ya, 1 dan 2 anak-anak Umi bisa kerjakan di buku latihan, tema latihan. Tugasnya ada di halaman 139. Ini soal pertama dan ini soal kedua. Soalnya itu adalah bagaimana cara menyampaikan pesan. Di sini kita berlatih bagaimana cara menyampaikan pesan ketika kita melihat sesuatu hal yang buruk. Menyampaikan pesannya tentu saja dengan cara yang baik dan sopan. Dan Umi rasa cukup sampai di situ ya anak-anak Umi. Semoga anak-anak Umi paham, semoga anak-anak Umi bisa mengerti. Kalau misalnya kurang paham atau kurang mengerti, anak-anak Umi bisa coba diulang-ulang video yang Umi beri ini. Diulang lagi videonya, dilihat lagi, difahami lagi, atau minta bantuan kakak, abang, atau siapapun yang ada di sekitar anak Umi untuk membantu bagaimana cara menjawab soal-soal ini. Mungkin cukup sampai di sini saja ya anak-anak Umi. Maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.